Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Kesos UIN Jakarta, mata kuliah penanganan nabza yang dibimbing oleh Pak Ismet Firdaus dan beranggotakan saya Mela dan dua teman saya Rohma dan Rima akan membahas tentang cara mencegah pemakaian narkoba. Apa sih yang dimaksud dengan pencegahan atau preventif? Preventif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Tindakan preventif ini dilakukan manusia secara pribadi maupun kelompok. Karena tujuannya ini mencegah, maka umumnya suatu tindakan preventif ini biayanya lebih murah daripada biaya penanggulangan. Tujuan pencegahan. Tujuan dari tindakan preventif ini yang pertama, untuk menjaga keamanan serta juga ketertiban di masyarakat. Yang kedua, untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai serta norma sosial di masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat. Yang keempat, menciptakan serta juga menegakkan hukum di masyarakat. Yang kelima, supaya pelaku pelanggar aturan sosial kembali mematuhi aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, supaya tercipta keserasian serta juga kenyamanan di dalam masyarakat. Saya Roma Hidayanti akan menjelaskan slide berikutnya. Penyebab penyalahgunaan narkoba. Penyebab penyalahgunaan narkoba dapat terjadi melalui 3 faktor. Faktor internal, faktor eksternal, dan sifat-sifat obat atau narkotika. Faktor internal dikenal sebagai faktor individu. Faktor ini dapat terjadi karena adanya rasa emosional, toleransi frustasi, tingkat religiositas, harga diri, pribadi yang lemah, dan pengalaman konflik-konflik pribadi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan dan sosial kultural. Faktor ini dapat terjadi karena adanya rendahnya pendidikan, ingin mendapat ganjaran dan pujian dari teman, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pemahaman agama, dan adanya dampak-dampak negatif dari bacaan ataupun tontonan. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat yang ditimbulkan dari obat-obatan atau narkotika yang dikonsumsi oleh mereka sendiri. Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan yang pastinya akan memberikan dampak dan manfaat. Di video kali ini terdapat 4 macam manfaat dari tindakan preventif. Yang pertama, lebih efektif bila dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga dalam menangani masalah narkoba. Yang kedua, kegiatannya bisa dalam bentuk promosi ataupun kampanye agar lebih efisien dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Yang ketiga, dapat meminimalisir orang yang menyalahgunakan narkoba. Yang keempat, mencegah kaum remaja untuk mencoba memakai narkoba. Saya, Rima Salimah, akan menjelaskan metode penanggulangan atau pencegahan narkoba. Promotif disebut juga program pembinaan seperti pelatihan dan pengenalan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba atau bahkan belum mengenal sama sekali. Prinsipnya dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera, sehingga tidak sempat berpikir untuk memakai narkoba. Program promotif adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pelaku program ini yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Preventif disebut juga program pencegahan. Program ini mempunyai bentuk kegiatan yang terdiri dari kampanye, penyuluhan, pelatihan, dan pengawasan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba
agar mengetahui seluk-beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait, program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi atau institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Kuratif disebut juga program pengobatan dan penyembuhan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikannya. Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan penderita. Bentuk kegiatan dari pengobatan penderita atau pemakai berupa penghentian pemakaian narkoba, pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkoba atau detoksifikasi, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat narkoba, pengobatan terhadap penyakit lain yang masuk bersama narkoba seperti HIV atau AIDS, hepatitis B atau C, sifilis, dan lain-lain. Rehabilitatif terbagi menjadi dua jenis berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup. Maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi yang berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain itu, program ini juga berupa penindakan yang dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang tentang narkoba. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri. Dampak penyalahgunaan narkoba. Ada berbagai macam dampak dan pengaruh yang akan dirasakan oleh fisik seseorang yang mengkonsumsi narkoba. Di antaranya yaitu gangguan pada jantung, syaraf, kulit, reproduksi, paru-paru, kepala, HIV, dan yang paling fatal adalah kematian. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah dapat terjadi seperti infeksi akut otot jantung, dan gangguan peredaran darah. Gangguan pada sistem syaraf dapat terjadi seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Gangguan pada kulit dapat terjadi seperti abses dan eksim. Gangguan pada sistem reproduksi dapat terjadi seperti penurunan fungsi hormon reproduksi dan gangguan fungsi seksual. Gangguan pada paru-paru dapat terjadi seperti penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Gangguan pada kepala
dapat terjadi seperti sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Dan juga karena sering bergonta-ganti jarum suntik akan menyebabkan HIV, dan yang paling fatal adalah kematian akibat overdosis dari konsumsi narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis diantaranya ceroboh, gelisah, lamban kerja, sering tegang, apatis, hilangnya kepercayaan diri, penghayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal, tertekan, sulit berkonsentrasi, dan perasaan kesal, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Gangguan lingkungan. Ada beberapa dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial seperti gangguan mental, antisosial, asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, serta pendidikan yang akan menjadi terganggu, dan masa depan yang akan suram. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Semoga materi yang sudah kami sajikan dapat memberikan ilmu yang baru lagi buat teman-teman, dan jauhkan diri kita dari pengaruh buruk narkoba ya. Teman-teman, tetap di rumah aja ya, dan jangan lupa untuk membersihkan tangan sesering mungkin. Jika kalian ingin batuk atau bersin, segeralah tutup dengan siku, jangan menggunakan telapak tangan. Jika kalian ingin berpergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan sarung tangan, serta menjaga jarak 1 meter. Bantu tenaga medis kita untuk berkumpul dengan keluarganya lagi yuk. Mari kita lawan corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.